kabarnya di rumah? Baik, Lause. Bagus. Lause Novi apa kabar? Luar biasa baik sekali. Lause puji Rosa Tuhan. bagaimana? Baik. Oh, puji Tuhan. Ya, yuk kita siapkan hati kita mau ibadah loh. Oh, iya. Adik-adik juga ya, siapkan hati, pikiran, dan sikap tubuhnya yang baik. Kita mau mengambil waktu teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami bisa beribadah online. Kami mau memuji, bersukacita, dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik, pada hitungan yang ketiga kita bareng-bareng baca dari judulnya. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Nah, kita bersama-sama bersukaria Dan juga bersyukur karena kita bertemu di dalam kasih Tuhan.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lausan Novi, Iya, kita harus bersuka cita di dalam kasih Tuhan. pasti dong. Yuk kita nyanyi buat Dia sang Raja kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Adik-adik boleh mengumpulkannya ke dalam amplop, lalu boleh minta tolong papi mami untuk membawa ke gereja. Dan yang kedua, adik-adik bisa minta tolong papi dan mami untuk mentransfer persembahannya ke nomor rekening gereja di bawah ini. Yuk kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. jiwa dan ragaku, sebab Kau
tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami mau memberikan kamu persembahan yang terbaik. Pakailah persembahan ini untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang Lose mau mengajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Pada hitungan yang ketiga, kita bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, diri kita. Kita mau menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Yuk, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Sebentar kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan pimpin agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik,
Gimana nih kabarnya? Nggak terasa nih, kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Nah, hari ini Loso Albert mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya? Yuk, mari kita saksikan. Dikisahkan Tuhan Yesus tinggal dan tumbuh besar di sebuah kota yang bernama Nazaret. Dia tinggal bersama orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Nah, pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun, tibalah perayaan Paskah. Pada zaman itu, Paskah adalah hari di mana bangsa Israel merayakan hari di mana mereka keluar dari tanah Mesir dan bebas dari perbudakan. Dan pada masa itu, mereka merayakan Paskah bersama-sama di Yerusalem. Maria dan Yusuf pun mengajak Yesus ke Yerusalem untuk bersama-sama merayakan Paskah, di mana pada saat itu ada ribuan orang dari segala penjuru dan segala negeri datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem cukup jauh, kurang lebih ada 140 km jarak yang harus ditempuh dari Nazaret ke Yerusalem, di mana kalau berjalan kaki kurang lebih bisa memakan waktu 4 hari. Sesampainya di Yerusalem pun mereka merayakan hari Paskah bersama dengan yang lain. Dan setelah selesai merayakan Paskah, mereka pun bersiap-siap untuk pulang ke Nazaret. Dalam perjalanan mereka pulang, mereka ditemani oleh orang-orang lain dan teman-teman mereka yang turut akan pulang juga. Jadi, mereka tidak pulang sendiri, tapi mereka pulang dalam rombongan yang besar. Dan mereka mengira Yesus pun ada di dalam rombongan itu. Setelah mereka berjalan cukup jauh, kurang lebih 1 hari perjalanan jauhnya, Maria dan Yusuf pun mencoba mencari Yesus. Tapi mereka tidak menemukan Yesus. Waduh, mereka sampai kebingungan. Mereka tanya ke teman mereka, ke keluarga mereka yang ada di dalam perjalanan itu. Tapi mereka juga nggak melihat Yesus. Waduh, kemana ya Yesus? Maria dan Yusuf pun terus mencari Yesus. Dan karena mereka tidak menemukan Yesus, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Siapa tahu Yesus masih ada di Yerusalem. Setelah 3 hari lamanya mereka mencari-cari Yesus, akhirnya mereka menemukan Yesus sedang ada di Bait Allah. Kira-kira ngapain ya Yesus lagi di Bait Allah? Di Bait Allah itu ternyata Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, yaitu orang-orang yang sangat ahli dalam agama dan hukum Taurat. Tuhan Yesus duduk sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus, mereka pun mendatangi Yesus di tengah-tengah kondisi mereka yang tentunya capek ya. Sudah 3 hari mereka keliling mencari-cari Tuhan Yesus, tapi baru sekarang bisa menemukannya. Lalu Maria pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mendengar hal itu, Maria dan Yusuf pun bingung. Mereka tidak mengerti
apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu mereka pun pulang bersama-sama ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus pun makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik gimana? Sudah lihat kan ceritanya? Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari dari cerita yang barusan tadi kita sudah lihat? Nah, yang pertama, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang dia sangat rindu untuk bisa berada di rumah Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan kita? Kita mungkin saat ini sudah kurang lebih setahun ya, kita beribadah online. Nah, kira-kira adik-adik masih semangat nggak nih untuk beribadah? Apakah adik-adik masih rindu untuk bisa beribadah bersama-sama? Ya, di hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang dia sangat rindu untuk bisa berada di rumah Tuhan. Ya, jadi walaupun kita masih ibadah online, walaupun kita nggak bisa ketemu teman-teman, tapi kita tetap semangat ya untuk terus beribadah online, biar kita bisa semakin bertumbuh. Nah, yang kedua nih, kita lihat Tuhan Yesus di umur yang masih sangat muda, di umur 12 tahun, tapi Tuhan Yesus sudah memiliki pengetahuan yang luas dan dalam akan firman Tuhan. Ya, jadi walaupun kita masih muda, tapi nggak menutup kemungkinan, nggak menutup semangat kita untuk terus belajar akan firman Tuhan. Ya, seperti buah yang mungkin masih hijau, yang mungkin masih asam, tapi dengan pertumbuhan, makin hari kita mau ditumbuhkan melalui firman Tuhan, melalui doa-doa kita, dan melalui pertumbuhan dari Tuhan, kita bisa bertumbuh dan menjadi buah yang matang. Ya, di sini kalian tetap semangat untuk belajar terus akan firman Tuhan. Oke, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini Tuhan. Tuhan pimpin agar kami boleh meneladanimu Tuhan, untuk boleh terus setia dan terus bersemangat dan rindu untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk beribadah online Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap setia untuk beribadah, walaupun online, walaupun nggak bisa bertemu dengan teman-teman, nggak bisa bertemu dengan lause, tapi Tuhan tetap pimpin kami Tuhan. Tuhan pimpin kami hari lepas hari, agar kami makin hari boleh bertumbuh dan menjadi makin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada hari ini, yuk kita buka di Lukas pasal 2 ayat 52. Untuk kelas kecil, kelas Love dan Peace, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 52a. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ya, sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Oke? Dan untuk kelas besar, untuk kelas Joy dan Faith, ayat hafalan kita terambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke? Untuk ayat hafalannya, jangan lupa dikirimkan ke lause Komsel masing-masing. Dan untuk activity kita pada hari ini ada di video yang berikut ini.
Gimana? Gampang kan activity-nya? Oke, bagi yang sudah membuatnya, jangan lupa dikirimkan foto atau videonya ke Lause Komsel masing-masing. Oke, sampai di sini pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat indah hari ini ya adik-adik. Tetap semangat untuk mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Yuk sama-sama kita mau ucapkan terima kasih untuk Lause-Lause dan teman-teman yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman, Tuhan Yesus memberkati. Good. Tetap setia ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun sampai hari ini kita masih harus beribadah secara online dari rumah. Tetapi Lause Putra percaya bahwa adik-adik dan papa mama tetap semangat, semangat dan semangat. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, maka Lause Putra akan pimpin dalam doa, kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Yuk semua dalam sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Untuk 1 minggu ke depan dalam semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, Tuhan tolong kami, beri kami kesehatan, berikan kami sukacita agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus
itulah yang menuntun kehidupan kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.